Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin dari pembahasan kitab Syarhu Masailil Jahiliyah, penjelasan tentang tradisi kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Pada pekan lalu kita telah selesai membaca dari kaidah yang ke 115, Qaidatud Dhalal, yaitu asal kesesatan orang-orang jahiliyah dahulu adalah al-qaulu 'ala Allahi bighairi ilmin, berkata, berucap tentang Allah tanpa ilmu. Dan ini perkara yang teramat besar dari kejelekannya, sangat mengerikan dari dosanya, karena dosa kesyirikan dan dosa-dosa yang lain itu muncul disebabkan karena dosa ini, yaitu adanya orang-orang yang berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Faman adlamu mimman kadzaba 'ala Allah wa kadzaba bis-sidqi id ja'ah. Siapa yang lebih zalim, ya, siapa yang lebih tersesat dibandingkan orang-orang yang mendustakan Allah dan dia mendustakan al-haq ketika datang kepadanya. Alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin. Bukankah neraka jahanam itu adalah tempat yang disediakan bagi orang-orang kafir? Ini ancaman bahwa berucap tanpa ilmu, ancamannya adalah neraka. Ya, ancamannya adalah neraka. Orang yang berucap tanpa ilmu, ya, balasannya adalah siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana yang telah kita terangkan di banyak hadis, ya, tentang haramnya seseorang itu menjaga lisannya, berucap di dalam agama tanpa sesuatu yang dia tidak memiliki bukti dan ilmu. Ya. Baik, berikutnya kata Syekh rahimahullah, al-mas'alatu as-sadisata asyara ba'dal mi'ah, masalah yang ke-116, at-tanaqudul wadihu lamma kadzabu bil haqq, kama qala ta'ala bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Kata Syekh rahimahullah, ya, masalah jahiliyah yang ke-116 adalah at-tanaqudu al-wadih. Ya, tanaqud artinya, ya, kebingungan yang jelas, kebingungan yang nampak. Lamma kadzabu bil haqq, tatkala mereka mendustakan kebenaran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
bal kadzabu bil haqqi, bahkan mereka mendustakan kebenaran. Lamma ja'ahum, tatkala datang kepada mereka, fahum fi amrim marij, maka mereka berada dalam perkara yang membingungkan. Apa maksudnya poin ini? Ya, ingat ya, poin tadi kita sengaja singgung tentang berucap ya di dalam agama, berucap tentang Allah tanpa ilmu. Ya. Ini poin ini maksudnya adalah orang yang datang kepadanya petunjuk kebenaran, ya, kemudian dia menolak dari kebenaran tersebut, maka yang dia dapatkan setelahnya pasti kegoncangan. Ya, yang dia akan dapatkan setelahnya adalah apa? Kegoncangan, keraguan, dan kontradiksi. Nah, itu makna tanakut. Tanakut itu artinya pegangan yang tidak apa? Tidak jelas. Ya. Jadi semua orang, ya, tatkala datang kepadanya petunjuk, ya, datang kepadanya ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, mereka menolak, mereka menentang, mereka tidak mau mengambil. Ya. Ujiannya apa? Pasti dia akan mendapatkan apa? Tanakut yang sangat banyak. Ya, kontradiksi yang begitu banyak. Ya, jadi kata Syekh di sini, at-tanaqudul wadih lamma kadzabu bil haqq. Ya. Mereka berada di dalam kebingungan yang jelas ketika mereka mendustakan kebenaran. Ya, sebelum kita baca, ini semuanya ada ya. Jadi misalnya orang-orang Nasara, ya, orang-orang Nasara ketika mereka menolak, tidak membenarkan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah yang terakhir, ya, maka dari kalangan orang-orang Nasara ini, mereka itu sampai sekarang berselisih tentang Trinitas itu, ya, tentang Nabi Isa anak Allah. Ada yang mengatakan salisu salasat, ya, salah satu dari yang tiga. Ya, banyak perselisihan. Jadi di dalam kubu orang-orang Nasara, mereka keyakinan mereka itu tidak sepakat. Ya. Mereka ragu tentang apa? Sesembahan mereka. Ya. Nah, kenapa ada keraguan di dalam masalah keyakinan orang-orang Nasara ini? Ya, masalah Trinitas, masalah apa namanya keyakinan mereka tentang Nabi Isa, tentang ibunya Maryam. Ya, mereka kontradiksi. Ya, kenapa terjadi tanakut? Karena mereka menolak apa? Kebenaran ini. Jadi seperti itu. Sama dalam Islam. Ya. Ketika ada orang, ya, datang kepadanya sunnah Rasulullah SAW, ya, dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran, datang sunnah, diterangkan kepada mereka. Ketika mereka menolak dari sunnah ini, otomatis setelah itu dia akan mendapatkan apa? Ya, pemahaman yang beraneka ragam. Ya, makanya tuh ya, kalau lihat baca sejarahnya orang-orang dahulu, dari dulu sampai sekarang, ya, hijrah terakhirnya orang itu kembali ke mana? Ke sunnah. Ya, ada dari kelompok ini, ada dari kelompok ini, ada dari kelompok ini, macam-macam, beraneka ragam orang kelompoknya. Ya, di mana hijrah terakhirnya? Di sunnah. Ya, karena di dalam sunnah itulah terdapat apa? Ketenangan. Tidak terikat dengan organisasi tertentu, tidak ada yang dibaiat ini, tidak ada ini. Ya. Dia Ahlus Sunnah sibuknya ini apa? Mengajarkan ilmu, mengajarkan hadis, bacakan Al-Quran. Ya, pemahaman para salaf seperti itu. Ketika mencari selain daripada itu, ya pasti setelahnya apa? Tanakut. Ya, kontradiksi yang banyak. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan kita akan baca, famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah al-haq itu kecuali pasti apa? Kesesatan. Jadi ketika awal kali datang al-haq itu kepada mereka, dia tolak,
Ya, maka setelah itu tidak ada yang lain kecuali apa? Pasti orang tersebut akan mendapatkan kesesatan. Dalam ayat yang kita baca Allah katakan, ya, bal kadzdzabu bil haqqi lamma ja'ahum. Ya, tatkala mereka mendustakan al-haq, ya, ketika datang kepada mereka, fahum fi amri marij. Mereka berada dalam urusan yang marij. Ya, marij itu kata ahli tafsir muttaribun. Mereka bimbang, mereka ragu. Iya. Tapi kita baca keterangan dari Syekh Hafizahullah Ta'ala. Jadi ini ya, maksud ya dari kaidah ini. Jadi antara sifat orang-orang jahiliyah dahulu yang ke-116 ini at-tanaqulu wadhih. Mereka mendapati simpan siur atau hal yang tidak jelas. Ya, beraneka ragam ketika mereka mendustakan al-haq. Taib. At-tanaqud huwa tadarubul aqwal wa ikhtilafuha. Kata beliau, tanaqud itu artinya tadarubul aqwal, banyaknya pendapat dan perselisihan. Faman tarakal haqqa fa innahu yubtala bit tanaqudi wa tadarubi aqwalihi. Siapa yang menolak al-haq, maka dia akan diuji. Ya, dia akan mendapatkan apa? Ujian. Apa ujiannya? At-tanaqud. Dia akan bimbang, dia akan ragu. Li'anna ad-dhalal yatasha'abu. Perhatikan kata Syekh, karena yang namanya kesesatan itu beraneka ragam, bercabang-cabang. Wala hadda li sya'bihi, dan tidak ada batasannya. Wa ammal haqqu fa innahu syai'un wahidun la yatasha'abu wa la yakhtalifu. Adapun al-haq, ya, adapun kebenaran yang memang sumbernya satu, itu memang fa innahu syai'un wahid, hanya satu saja. La yatasha'ab, tidak bercabang, wa la yakhtalif, tidak beraneka ragam. Ya, wallahu jalla wa ala yaqul, Allah Ta'ala berfirman, famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah al-haq, setelah petunjuk, setelah kebenaran, kecuali pasti apa? Kesesatan. Iya, betul ya, tidak dipungkiri, ya, tidak dinafikan bahwa orang-orang yang berpegang teguh di atas al-haq, di atas sunnah, di atas kebenaran, ada perselisihan. Ya, ada perselisihan terjadi di tengah mereka. Tapi ini perselisihan bukan perselisihan yang sifatnya usul, pondasi pokok, enggak. Ya, beda tadi yang saya cerita tentang orang-orang Nasara. Ya, kalau orang-orang Nasara di dalam agama mereka sendiri memang berselisih dari sisi apa? Usulnya mereka. Ya, mereka ragu tentang ketuhanannya siapa? Nabi Isa, dengan beraneka ragam pendapat. Ya, jelas ya? Ya, demikian pula misalnya dari kalangan ahlul bid'ah, orang-orang yang saudara-saudara kita, misalnya kaum muslimin yang tersesat dari jalan yang lurus. Ya, ada perkara yang pada prinsip mereka berselisih. Ya, kenapa? Karena kesesatan itu pasti apa? Bercabang. Ya, kata para ulama, ya, dari mana munculnya kesesatan itu? Ya, sumber munculnya kesesatan yaitu ketika al-ara, pendapat manusia lebih dikedepankan daripada apa? Dalil. Ya, ini muncul apa? Kesesatan. Ketika ara, ya, pendapat seseorang, hawa nafsu seseorang lebih dia kedepankan daripada dalil Al-Quran dan Sunnah. Nah, yang namanya ara, pendapat manusia itu apa? Yatasya'ab, beraneka ragam. Tidak ada orang manusia pandangannya satu seperti ini. Nah, makanya kesesatan itu kata Syekh apa? Yatasya'abu, yakhtalifu, ya, beraneka ragam, bercabang, berbeda, tidak satu. Faman tarakal haqqa waqa'a fid dhalal. Ini sudah merupakan kepastian. Kata Syekh, jadi siapa yang meninggalkan al-haq, maka dia pasti akan terjatuh ke dalam apa? Lawannya, kesesatan. Wad-dhalalu matahatun. Iya.
Kesesatan itu sifatnya simpang siur. Waliyadzubillah. Fatajidu ashabahu mukhtalifina fima bainahum. Engkau akan melihat mereka, ya, orang-orang yang tidak berada di atas petunjuk ini, ya, orang-orangnya akan berselisih di antara mereka. Bal tajidul wahidu minhum mukhtalifatu ara'ihi. Bahkan engkau akan mendapati di antara mereka ada yang pandangannya berbeda. Li'annahu laysa indahu hadiyun yasirun alaihi, atau hudan, ya. Karena, ya, mereka tidak memiliki hudan, petunjuk yang dengannya mereka berjalan di atas. Wa inna ma yatakhabbatu, mereka itu ragu, bimbang. Kalau orang Makassar bilang bata-bata, ya, bata-bata, tidak ada keyakinan. Tarotan yaqulu kada wa tarotan yaqulu kada. Ya, terkadang mereka mengatakan ini, ya, besoknya berubah lagi. Terkadang hari ini seperti ini, besoknya berubah lagi. Seperti itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal kadzdzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij." Tatkala mereka mendustakan al-haq yang datang kepada mereka, maka mereka akan berada dalam amrin marij, urusan yang marij. Kata Syekh, makna marij adalah mukhtalif, beraneka ragam. Fa ahlul batili yakhtalifuna fima bainahum wa yata'aduna wa yudallilu ba'duhum ba'dha aw yakfuru ba'duhum ba'dha. Amma ahlul haqqi al-mutamassikuna bil haqqi fa innahum la yakhtalifun. Perhatikan. Jadi ahlul batil itu, ahlul batil, mereka berselisih pada perkara-perkara yang ada pada mereka. Bahkan mereka saling memusuhi. Bahkan satu sama lain mereka saling menyesatkan. Mereka saling mengkafirkan. Adapun ahlul haq yang berpegang teguh di atas al-haq, berpegang teguh di atas kebenaran, fa innahum la yakhtalifun, mereka tidak akan pernah berselisih. Wa in ikhtalafu an ijtihadin fa innahum la yata'aduna wa la yataqata'una wa idza tabayyana lahumus shawabu raja'u ilaihim. Ya. Jadi ahlul haq itu yang betul-betul, ya, orang yang berpegang teguh di atas al-haq, ya, mereka tidak akan berselisih. Sekalipun mereka berselisih pada ijtihad, ya, pada pandangan, fa innahum la yata'adun, mereka tidak akan saling membenci, tidak saling bermusuhan. Ya, apabila salah seorang di antara mereka nampak kebenaran, raja'u ilaihi, mereka rujuk kembali. Wa taraku aqwalahum, ya, mereka meninggalkan ucapannya dan kembali kepada apa? Jalan kebenar. Ya, seperti itu, ya. Apa namanya? Al-haq. Ya, sisi lain juga, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi perlu diketahui bahwa al-haq itu sesuatu yang murni, tidak bercabang. Ya. Cuman terkadang, apalagi di masa sekarang, yang membuat al-haq ini kadang tersamarkan, adanya orang-orang yang mengaku dirinya berada di atas al-haq, tapi dia sendiri metode beragama mereka berbeda, tapi nama sama, ya, tapi jalan apa? Jalan berbeda. Ini yang kadang jadi fitnah di tengah umat manusia. Tapi kalau orang betul-betul teguh di atas al-haq, ya, berada di atas Al-Quran, berada di atas sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman salafus salih, ya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, 3 generasi itu, ya, pemahamannya mereka yang diambil. Ya, kalau ada perselisihan, selama mereka berpegang teguh di atas perkara mereka itu, ya, maka kalau mereka berselisih, pasti ada yang akan kembali. Ya, jadi perselisihan yang terjadi pada mereka, ya,
lama kelamaan pasti mereka akan apa? Ada titik temu seperti itu. Ya, beda kalau ahlul batil. Ya, mereka tidak akan pernah ketemu. Ya, jelas ya? Wa idza tabayyana lahumus shawabu raja'u ilaihim, apabila kebenaran itu tampak bagi mereka, mereka rujuk. Ya, kembali kepada kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah." Apapun yang kalian perselisihkan di dalamnya dari sesuatu, maka hukumnya itu kembali kepada Allah. Ya, jadi hukumnya ya, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Jika kalian berselisih pada sebuah perkara, farudduhu ila Allah war Rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ya, jelas ya? Wa tajiduna al-khilafa bainal a'immatil arba'ati wa bainal fuqaha. Ya, kalian melihat ada perselisihan yang terjadi di tengah imam 4. Ya, ada perselisihan. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahullah, wa bainal fuqaha. Demikian pula terjadi perselisihan di tengah ulama-ulama fikih, ada. Wala ahadum minhum dhallala al-akhar aw kaffara al-akhar. Tapi tidak dinukil, tidak didapati seorang pun dari mereka menyesatkan yang lain atau mengkafirkan yang lain. Kullun ya'malu bihasabi ma yadhharu lahu minad dalil. Semua beramal sesuai dengan apa yang nampak baginya dari dalil. Ya, ini terkait tentang masalah apa? Furu'iyah, cabang. Ya, masalah fikih. Ya, ada beberapa pembahasan tentang masalah fikih. Ya, karena ulama ahli ijtihad itu, ulama mujtahid itu beraneka ragam pandangannya dalam masalah itu. Ya, jadi kenapa ada terjadi perselisihan dalam masalah fikih? Karena di dalam memahami konteks pendalilan yang di dalamnya itu ada ihtimal, ada kemungkinan, maka di situ akan terjadi apa? Khilaf. Ya, contoh misalnya saya kasih gambaran. Misalnya hadis, ini pembahasan fikih. Ya, kata Nabi SAW, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladhi la yajri, ya, thumma yaktasil minhu, atau ila akhiril hadis. Kata Nabi SAW, tidak boleh salah seorang di antara kalian itu kencing atau buang air di air yang tergenang, yang tidak mengalir. Ya, kemudian mandi di situ, bersih di situ, tidak boleh. Ini larangan ya. Ya, sekarang pertanyaannya, hadis ini tidak boleh mandi atau namanya apa, tidak boleh buang air. Ya, di situ dikatakan ya bulan ya, kencing di air yang tergenang. Ya, di sini ulama fikih beraneka ragam pandangannya. Sekarang konteks hadis tidak boleh kencing di air yang tergenang. Jadi kalau ada air yang tergenang, ya misalnya air sungai misalnya kecil ya, sedikit, tidak boleh kencing di situ. Sekarang kalau buang air besar boleh tidak? Kalau kita ini orang awam ini memahami, Nabi kan melarang kencing di air apa? Tergenang yang tidak mengalir. Apa sebabnya? Ya, karena boleh jadi air itu najis kan, karena tidak apa? Tidak mengalir. Ya. Sekarang kalau buang air besar boleh atau tidak? Ya. Para ulama memahami kalau yang kecil saja dilarang, yaitu apa? Kencing, apalagi apa? Buang air besar, tentunya lebih apa? Dilarang lagi. Iya tak? Karena buang air besar itu lebih besar najisnya daripada apa? Air itu, air kecil. Tapi ada ulama lain, ada saja ulama lain, ya, diantaranya ulama Zahiriyah, ya, mereka berpandangan, oh Nabi melarang itu hanya apa? Kencing saja. Adapun buang air besar boleh saja. Terjadi khilaf? Terjadi. Kenapa? Cara memandang dalil itu apa? Berbeda.
Karena ada memang ihtimal, ada yang memahami zahirnya, ya zahirnya kan kita dilarang apa? Kencing saja. Selebihnya apa? Berarti boleh-boleh saja. Nah, ini pembahasan usul fikih. Ya, itu kadang muncul khilaf seperti itu. Itu dalam masalah apa? Furu', masalah fikih. Tapi kalau dalam masalah akidah, masalah keyakinan, ahlu sunnah itu sepakat, ada sesuatu yang disepakati. Ada usul namanya, pokok. Ketika pokok ini ada yang menyelisihi, itu namanya keluar dari apa? Dari garis. Nah, ini biasanya disebut menyimpang. Kenapa? Menyelisih usul. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau tadi hadis yang baca ada juga yang memahami, katanya, oh itu kan kencing dilarang. Ya, kalau kencing langsung dilarang. Berarti boleh katanya kalau misalnya kencing di botol atau di kantong baru lempar masuk di situ boleh. Karena yang dilarang oleh Nabi itu apa? Kencing langsung di situ. Jadi memahami itu beraneka ragam. Ya, jelas ya? Demikian. Jadi lihat kata Syekh di sini. Ya, kalian akan mendapati di pembahasan fikih ini, A'immatul Arba', imam 4 ini mereka banyak. Makanya muncul 4 mazhab fikih yang beraneka ragam, berbeda-beda. Ya. Kenapa beraneka ragam? Ya karena itu tadi, cara memahami dalil itu apa? Ada memang ihtimal, ada kemungkinan ini, ada kemungkinan itu. Ya, jelas ya? Tapi lihat ini kata siapa? Kullun ya'malu bihasabi ma yadhharu lahu minad dalil. Ya, setiap orang itu dia mengamalkan sesuatu yang nampak baginya dari apa? Dari dalil. Yang tercela itu nampak baginya dalil, tapi dia mengambil apa? Pendapatnya sendiri. Nah, itu yang tercela itu. Ya, makanya semua dari imam 4 ini, Abu Hanifah, Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, mereka semua pernah berucap apa? Ketika ada ucapanku, ya, ketika ada ucapanku menyelisihi dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ambil dari sabda Rasul, buang jauh-jauh itu ucapanku. Dalam riwayat lain dikatakan lempar ke tembok. Ya. Jelas ya? Jadi kalau pandangan ya kadang berbeda, tapi semuanya bertumpu di atas apa? Dalil. Wa idza dhahara annahu mukhalifun raja ila al-haq. Kalau nampak bahwa ternyata pandangannya ini menyelisihi, maka dia akan kembali kepada al-haq. Amma ahlul dhalal falaysa lahum marji'un yarji'una ilaihi. Adapun ahlul batil, orang yang berada di atas kesesatan, mereka itu tidak memiliki tempat marji. Marji itu sesuatu yang disepakati, sumber. Ya, ketika berselisih tidak ada sumber yang mesti disepakati, oh kembali ke sini, tidak ada. Ya. Wa innama marji'u kullu minhum ila hawa. Ini yang saya bilang tadi. Setiap orang itu kembali kepada apanya? Hawahu, pendapatnya masing-masing. Ya, makanya itu ad-dhalal, kesesatan itu apa? Yatasya'abu, bercabang. Karena semuanya bersumber dari apa? Hawa nafsu. Wal ahwa'u takhtalif. Yang namanya pendapat itu, pendapat manusia pasti apa? Beraneka ragam. Ya. Contoh saja misalnya kayak misalnya hukum atau aturan yang kadang dibuat di sebagian daerah atau bahkan di negara kita, ya hukum itu ya hampir mungkin tiap tahun mengalami apa? Perubahan. Kadang dirubah lagi, tidak cocok lagi. Ya, tapi hukum Allah subhanallah. Hukum Allah itu sesuatu yang apa? Jelas, pasti. Di dalamnya ada apa? Hikmah, dan itu berlaku hingga akhir zaman. Ya. Jadi ala kulli ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ya, kesimpulannya di sini bahwa di antara perkara yang penting adalah at-tanaqudul wadih lamma kadzdzabu bil haqq. Ya, orang-orang yang menolak kebenaran, ketika datang kebenaran itu kepada mereka, ketika mereka tolak, maka setelahnya itu pasti apa? Tanaqudul wadih. Mereka akan mendapati kebingungan yang jelas. Ya. Hal yang tidak mereka sepakati, keyakinan yang beraneka ragam. Tapi selesai poin ini. Tapi berikutnya
Kata Syekh rahimahullah, al-mas'alatu sabi'ata asyara ba'dal mi'ah, masalah yang ke-117. Al-imanu bi ba'di al-munazzali duna ba'd. Iya. Di antara sifat orang-orang jahiliyah yang ke-117 ini, beriman terhadap sebahagian yang diturunkan dan mendustakan yang lain. Ya. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, al-imanu bi ba'dil munazzali min indillahi azza wa jalla duna ba'din simatul yahudi wan nasara. Ya, beriman terhadap sebahagian yang diturunkan dari Allah, dari sisi Allah azza wa jalla, tanpa mengimani yang lain, ini dari sifat, ya, atau dari tanda. Sima itu tanda, ya, ciri dari orang-orang Yahudi dan Nasara. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa idh akhadna mithaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqarrartum wa antum tashhadun thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tadhaharuna 'alaihim bil ithmi wal 'udwani wa iyyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Ya. Ini titik pendalilan kita yang terakhir. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'dih. Ya. Apakah kalian beriman terhadap sebagian Alkitab dan kalian kufur terhadap sebagian yang lain? Jadi ayat-ayat, ya, yang kita baca tadi itu ayat panjang. Ya, hukum yang telah ditetapkan kepada mereka. Ya. Kewajiban mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh berbuat kesyirikan, berbakti kepada kedua orang tua, ya, terus berlaku baik kepada kerabat, yatama wal masakin, ya, menegakkan salat, zakat, ya. Tsumma tawallaitum ila qalilan minkum wa antum muridun. Setelah itu mereka berpaling. Ya, setelah itu mereka menumpahkan darah. Ya, jadi banyak hal-hal perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah ditetapkan kepada mereka, mereka langgar. Dilarang membunuh, mereka membunuh. Sifat orang-orang Yahudi. Ya. Di akhir ayat Allah katakan, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian mengambil sebahagian Alkitab dan kalian mengingkari sebahagian? Ya. Jadi misalnya ada orang, dia beriman bahwa syariat salat itu syariat yang ada. Jelas, ya? Syariat salat ada. Tapi pada sebagian perkara dia ingkari sebagian syariat. Misalnya, oh, zakat itu tidak wajib. Ya, jelas, ya? Nah, ini makna apa? Beriman terhadap sebagian syariat, tapi dia apa? Tidak mengimani sebagian yang lain. Ya, jadi kalau ada orang beragama memilah-milah, ya, dia hanya mau mengamalkan atau dia hanya menerima apa yang sesuai dengan hawa nafsunya, yang tidak sesuai ditinggalkan, ini ketahuilah, ini ciri sifat orang-orang Yahudi, orang-orang jahiliyah dahulu. Ya. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi apa? Kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara apa? Kafatan, sempurna. Ya, tidak setengah-tengah. Ya, yang diambil yang mencocoki hawa nafsu, yang tidak cocok, oh, tidak cocok ke saya itu, belum bisa ke saya itu. Tidak seperti itu orang beragama. Baik, kata Syekh, tu'minuna bi ba'dil kitab wa huwa fida'ul asir, ya, wa takfuruna bi ba'dihi wa huwa al-qatl wal ikhraj min ad-diyari fatastahilluna. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ini balasan, ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang beriman terhadap sebagian petunjuk,
dan mengingkari sebahagian yang lain, kata Allah, apa balasan bagi fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum, maka apa balasan bagi siapa yang melakukan hal ini di antara kalian? Tidak ada balasan mereka kecuali khizyun fil hayatid dunya, kehinaan. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab, dan pada hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada siksaan yang teramat dahsyat. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, Allah tidak pernah lalai dari apa yang mereka kerjakan. Ulaika alladzina ishtarau al-hayatad dunya bil akhirah, mereka itulah orang-orang yang telah menjual kehidupan akhirat dengan perkara dunia. Fala yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunsarun, maka tidak akan diringankan bagi mereka siksaan dan mereka tidak akan ditolong. Kata Syekh, hadza jazaa'u may yu'minu bi ba'dil kitabi wa yakfuru bi ba'dil akhar, ini adalah balasan bagi siapa yang beriman terhadap sebahagian Alkitab dan kufur terhadap sebahagian yang lain. Li'anna al-wajiba al-imanu bil kitabi kullihi, karena yang wajib itu adalah beriman terhadap Alkitab semuanya. Wala ya'khudul insanu ma yuwafiqu hawahu wa yatruku ma yukhalifu hawahu wa raghbatuhu. Masyaallah. Kata Syekh, seseorang itu dia tidak boleh hanya mengambil yang sesuai dengan hawa nafsunya dan meninggalkan apa yang tidak sesuai dengan keinginan dan hawa nafsunya. Tidak begitu cara beragama. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang Yahudi dan Nasara karena sifat mereka seperti ini. Antum lihat orang-orang Yahudi, betul mereka beriman kepada Nabi Musa, tapi tidak beriman kepada siapa? Nabi Muhammad. Orang-orang Nasara juga demikian. Mereka beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, tapi ingkar terhadap apa? Risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh seperti itu, karena semua Nabi dan Rasul itu ajarannya sama. Makanya umat Islam itu betul mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW, mereka juga beriman kepada Nabi dan Rasul yang lain. La nufarriqu baina ahadin minhum, di ayat yang mungkin kita hafal semua di akhir surah Al-Baqarah itu, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ala Ibrahim. Bagaimana itu ayatnya? Dalam surah Al-Baqarah di akhir. Dikatakan la nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membedakan di antara mereka semua, semuanya sama. Beriman kepada Nabi Muhammad SAW, beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada Nabi Musa, bahkan Nabi dan Rasul yang lainnya kita imani. Karena ajaran mereka semuanya sama. Bukan beriman kepada Nabi Isa menolak ajaran siapa? Nabi Muhammad SAW. Ini namanya apa? Beriman terhadap sebagian Alkitab tapi kufur terhadap sebahagian yang lain. Taib, kata beliau terakhir, jadi seseorang itu tidak boleh mengambil hal yang mencocoki hawa nafsunya saja, dan meninggalkan apa yang menyelisihi atau tidak sesuai dengan keinginannya. Hadhihi sifatul yahudi wa man hadha hadwahum min kulli man ya'khudhu minal kitabi ma yuwafiqu hawahu wa yatruku ma yukhalifu hawahu. Ingat, ini dari sifat orang-orang Yahudi, dan siapa yang sejalan di atas jalan mereka dari kalangan orang-orang yang mengambil sebahagian dari ajaran Alkitab, apa yang mencocoki hawa nafsunya dan meninggalkan apa yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Wa fil ayatil ukhra, dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap kali datang seorang rasul kepada kalian, mereka membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu kalian, kalian istakbartum? Apakah mesti kalian berlaku sombong, tidak mau menerima? Fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Sekelompok mereka mendustakan, dan sekelompok mereka dibunuhi. Jadi ini sifat orang-orang yang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu paling minimalnya kalau mereka tidak mau menerima, mereka dustakan Rasul yang datang kepada mereka. Maksimalnya mereka bunuh.
Ya, dan ini sudah kita sebutkan bahwa di antara sifat orang-orang Yahudi adalah mereka membunuhi apa? Para nabi yang diutus kepada mereka. Ya, makanya di zaman sekarang kalau dilihat dari kekejaman orang-orang Yahudi wajar. Ya. Di dalam Al-Quran sudah diberitakan tentang sifat apa? Orang-orang Yahudi hasad kepada umat Islam. Baik. Ai idza ja'ahumur rasul bima yuwafiqu ahwa'ahum qabiluhu. Jadi makna ayat ini, apabila datang seorang rasul kepada mereka, mereka membawa sesuatu yang bersesuaian dengan hawa nafsu mereka, mereka menerima. Oh, cocok ini. Ya. Wa idza ja'ahum bima yukhalifu ahwa'ahum. Tapi kalau datang rasul itu kepada mereka berseberangan dengan hawa nafsu mereka, rafaduhu, mereka tolak, mereka benci, tidak senang. Ya. Thumma yakunu mawfiquhum hadha ar-rasul alladhi ja'ahum bima la yuhawwinunahu imma ayukadzibuhu wa imma ayaktuluhu wa liyadzu billah. Kemudian ya, sikap mereka terhadap rasul yang datang kepada mereka, ya, hanya dua kemungkinan. Kalau mereka tidak mendustakan rasul tersebut, ya, kemungkinan yang kedua mereka bunuhi dari rasul itu, waliyadzu billah. Ya, wa fi hadza idhatul lil muslimin alla yaf'alu mithla fi'lihim fayusibuhum mithla ma asabahum. Kata Syekh hafizahullahu taala, maka ini terdapat idhah, peringatan, nasihat bagi seluruh kaum muslimin supaya mereka tidak melakukan, ya, perbuatan seperti perbuatan mereka orang-orang Yahudi, sehingga mereka akan mendapatkan fayusibuhum, ya, ditimpa sesuatu seperti apa yang menimpa mereka orang-orang Yahudi. Ya, jadi apa namanya? Ya, intinya di sini, ya, ketika datang petunjuk, ya, apapun yang disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis Nabi SAW, kita imani semua. Ya, tidak boleh kita ambil sebagiannya, kita tolak sebagian yang lain. Ya, makanya di antara pembatal amalan soleh adalah membenci sebahagian apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ya, membenci, ya, sebahagian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata amalahum. Kata Allah, yang demikian itu karena mereka membenci ma anzalallah, apa yang turun dari Allah, apa yang Allah turunkan kepadanya, fa ahbata amalahum, maka dengan sebab itu terhapuslah amalan-amalan mereka. Ya, jadi ini juga pelajaran jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika datang dalil kepada seorang muslim, ya, kewajibannya bilang apa? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan taat. Ya, jangan seperti orang-orang Yahudi. Sami'na wa asaina. Kami mendengar, tapi kami bermaksiat. Paham maksudnya? Ya? Dia dengar, telinganya kedengar. Oh ya, saya dengar, saya paham. Tapi tidak mau apa? Tidak mau tunduk dan taat terhadap kebenaran. Itu namanya apa? Sami'na wa asaina. Ya, jadi orang beriman itu ketika mendengarkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, hadits sahih datang dari Nabi SAW, sami'na wa ata'na. Ya, mau dia belum bisa amalkan, mau bisa amalkan, tidak boleh apa? Tidak boleh ada keraguan dalam hal membenci, ya, apa yang datang dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak boleh beriman terhadap sebagian kitab, sebagian ajaran, dan kufur terhadap sebagian yang lain. Saya kira cukup dulu. Ini kita sudah berada di akhir-akhir pembahasan, ya. Ya, mungkin sekitar 2 pertemuan lagi selesai, insyaallah. Mungkin cukup dulu. Wallahu alam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.